Udahlah, masalah yayasan yang lain saya nggak mau urus. Yang penting ini saya sebagai seorang muslim dan digawangi oleh JC sudah melakukan tindakan yang cepat dan akurat. Kita nggak mau berbasa-basi. Yayasan yang lain sudah kami himbau. Ayo teman-teman, jangan hanya kowar-kowar aja, langsung bikin surat laporan, bukti kami sediakan. Himbauan kami sudah dari sekarang sampai sekarang per hari ini, katanya sih laporan sudah dibuat. Gitu. Tapi saya nggak tahu action selanjutnya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Teman-teman banyak yang bertanya, bagaimana sih perkembangan kasus dari Victory Alda Setiawan? Kok sampai detik ini nggak ada nih kabar kelanjutannya? Nggak ada ya informasi mengenai Victory Alda yang sudah ditangkapkan begitu. Itu harapan dari kebanyakan orang-orang yang ada di Indonesia. Tentu saja sebagai warga Indonesia yang baik, kita menginginkan kedamaian, rasa adem, toleransi antar umat beragama yang terjaga. Dan tentu saja itu semua bisa terjadi, bisa tercapai kalau para penghujat-penghujat ini, para Polikarpus ini sudah dikandangin. Baru ada rasa aman, baru ada rasa nyaman. Karena selama masih ada Polikarpus ini, maka kita terus akan diobok-obok. Kita akan terus diadu domba oleh mereka. Jadi tentu saja banyak sekali netizen, para penonton, warga Indonesia itu menginginkan agar para penghujat ini segera lekas ada status hukum yang jelas. Terus bagaimana sih sebenarnya perkembangan dari laporan terhadap Victory Alda Setiawan? Jadi di sini saya mau jelaskan dulu ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, saya ingin luruskan dulu. Yang pertama, identitas Victory Alda. Ya, Victory Alda ini identitasnya terbongkar setelah cuitan, setelah yang namanya Candy Susanto bernyanyi. Jadi Candy Susanto yang sebelumnya sudah diamankan oleh pihak kepolisian itu menjelaskan isi dari rombongannya, gerombolan penghujat Islam ini siapa saja. Dari situlah ditelusuri jejak dari Ki Ahmad. Ternyata Ki Ahmad ini nama aslinya adalah Victory Alda Setiawan. Dari situ ketahuan kan nama dia dan juga alamat domisili yang tertera di identitas. Identitas dia berasal dari Kota Malang, rumahnya ada di Kota Malang juga. Dan jangan saya sebutlah jalan lengkapnya ya. Tetapi ada di Malang dan teman-teman sudah lihat bagaimana saat tim JCC bagaimana saat tim Apologet Islam Indonesia beserta Arimatea mendatangi rumah dari Ki Ahmad. Jadi ada dua rombongan yang datang. Yang pertama tim API dan Arimatea. Ya, Arimatea yaitu Gus Betik dan tim API yang ada di Kota Malang itu datang ke rumah Victory Alda atau Viko. Terus besoknya dilanjutkan oleh tim JCC. Tim JCC datang Bang Wan sendiri. Ya, Bang Wan sendiri baru berikutnya beserta Pak Julfikar. Ya, jadi tim JCC lebih sedikit memang, sehingga ibunya lebih terbuka. Karena mungkin pendekatannya lebih kekeluargaan ya, karena mungkin ibunya merasa oh ini yang datang sendirian, toh juga dari Malang. Begitu ditarik sana tarik sini, kenal sana kenal sini. Jadi ibunya lebih mau untuk menjelaskan sosok dari anaknya ini. Dan saya rasa teman-teman karena sudah nonton cukup lama, dan kalau yang belum nonton silakan cek video-video kita sebelumnya. Kurang lebih kalian sudah tahu lah kronologisnya. Terus bagaimana nih status dia di kepolisian kan begitu. Kalau itu kan kita bicara ormas Islam, yayasan Islam yang mendatangi rumah dia. Ya, seperti layaknya orang ketimuran, ya, orang timur yang memang menggunakan cara kekeluargaan. Mengupayakan lewat jalur kekeluargaan, tetapi ternyata tidak direspon dengan positif oleh pihak keluarga dari Viko.
Jadi laporan kepolisian itu masuk, ya, karena kurangnya respon positif dari pihak keluarga, diteruskanlah oleh JCC maupun API untuk laporan kepolisiannya. Jadi di sini saya akan tampilkan dulu pernyataan dari JCC ya. Baru nanti saya kasih sekilas info apa yang terjadi dengan API sendiri ya. Kalau di API itu bagaimana? Oke, kita akan putarkan dan coba kita dengarkan dulu ya. Ini penuturan dari tim dari JCC ya, yaitu Bang Wan dan Bang Julfikar. Saya juga sempat meminta untuk bisa, tapi karena ini prosedur ya, jadi mungkin agak ini ya, agar bisa mencekal ya, karena kita menghindari untuk menghindari agar tidak keluar dari mungkin area Jawa atau Indonesia, karena kan bisa aja karena mendengar ini, kalau memang dia bahasa itu terancam kan mungkin akan escape ya dari itu. Jadi ini ceritanya ini sudah terlapor ya statusnya daripada kiamat. Jadi teman-teman tolong bantu untuk merapat, dalam artian yang pernah melihat video daripada kiamat atau Victory Alda Setiawan ini menghujat. Kalaupun tidak ada, nanti biar Bang Jul mungkin bisa memberikan linknya atau videonya, ataupun video yang lain lah. Intinya adalah pernah melihat bahwa si Victory Alda Setiawan alias kiamat ini menghujat. Itu poinnya. Ya, nanti dalam materi itu akan ditanyakan, apakah pernah melihat yang mana? Nah, sampaikan aja. Karena kan ini memang betul-betul menghujat gitu ya. Jadi tidak dibuat-buat gitu loh. Ya. Jadi fokuskan sebenarnya kepada pihak ya, karena statusnya ini sudah terlapor ya. Saya bukan lagi ya, sekali lagi jangan melakukan hal-hal di luar hukum, karena ini status sudah masuk ya, laporannya sudah masuk ya, agar tidak sia-sia apa yang sudah kami lakukan ini. Betul Bang Iwan, betul. Sebagai tambahan lagi ya, yang di live comment ini mengatakan Bang Jul, ayo kolaborasi dengan Yayasan A, Yayasan B. Ya, kami sendiri sudah menghimbau kepada yang kolaborasinya apa? Kolaborasinya itu ya setidaknya yayasan yang lain sama gironya dengan kita. Nggak usah main kolaborasi, giro mereka melihat penista agama ini kok cuma dijadikan konten. Ya, tindakan yang paling tepat, yayasan yang lain juga saya himbau, ayo segera buat laporan. Saya sudah menghimbau berkali-kali, teman-teman yang di yayasan yang lain, ayo laporkan, ini laporkan. Jangan hanya dibuat konten, benar video reaksi. Perlu tindakan secara real, teman-teman. Perlu tindakan real. Itulah kolaborasi kita. Saya sudah mengontak dari pembina-pembina mereka, yayasan yang nggak mau saya sebutkan namanya. Jangan hanya kowar-kowar saja, tapi tindakan yang terpenting itu action. Ya, action. Bukan kita nggak mau berkolaborasi. Bergandengan tangan bagaimana? Wah, kita itu kadang-kadang kalau kita kerja yang mengakui mereka loh, terus terang aja. Kita yang pontang-panting, yang membuat konten mereka. Ya, itu loh. Kita nggak usah pura-pura lah kalau masalah ini. Udahlah, masalah yayasan yang lain saya nggak mau urus. Yang penting ini saya sebagai seorang muslim dan digawangi oleh JC sudah melakukan tindakan yang cepat dan akurat. Kita nggak mau berbasa-basi. Yayasan yang lain sudah kami himbau. Ayo teman-teman, jangan hanya kowar-kowar aja. Langsung bikin surat laporan, bukti kami sediakan. Himbauan kami sudah dari sekarang. Sampai sekarang per hari ini, katanya sih laporan sudah dibuat. Gitu. Tapi saya nggak tahu action selanjutnya bagaimana. Jadi ya teman-teman jangan salah paham seolah-olah kita nggak mau bergandengan tangan. Bukan masalah itu. Ya, tindakan yang langsung akurat itu yang kita perlukan. Kayak begitu ya teman-teman. Jadi jangan salah paham. Saya sudah menghubungi pembina atau puncak pimpinan dari mereka. Saya telepon dan kadang-kadang kita telepon bertiga, telepon berempat. Ayo, jangan hanya cuma maaf ya, modal iya tapi actionnya belum saya dengar. Gitu mungkin ya. Mungkin Bang, ya silakan. Kan begini, kolaborasi itu kalau ada sepemahaman, ya kan itu baru bisa kolaborasi. Tapi saat tidak ada kesepahaman kan juga percuma. Nah, seperti itu. Kalau memang lembaga lain itu mempunyai semangat yang sama, kalau disangkutkan hero ya nggak usah dihimbau, langsung action. Tapi teman-teman bisa dilihat, ya. Lembaga yang lain itu kegiatannya apa sampai dengan hari ini. Coba dicek itu di YouTube. Terus di TikTok, dengan adanya permasalahan seperti ini apa sebenarnya? Paling ya tetap seperti itu. Ya mohon maaf, saya kan nggak bisa ngomong bohong, nggak mau saya ngomong bohong, ngomong apa adanya, gitu loh. Jadi nggak perlulah menyarankan kolaborasi. Itu kalau memang sama-sama merasa tersinggung saat Islam atau Rasulullah itu dihina, ayo lapor itu. Dan saya himbau teman-teman nggak usah lah, lihat ke yang lain.
cukup mendukung kegiatan kami. Udah itu aja selesai. Agar kasus ini segera disidangkan. Itu aja. Betul, Mbak Tarup. Yang kita perlukan action. Yang kita itu perlukan action. Bukan di sini kita sudah membuktikan. Laporan tadi sudah saya share di sini ya, teman-teman. Ini nyata real gitu loh. Untuk itu kami dari JCC sangat amat memerlukan bantuan teman-teman di luar sana, khususnya di area Malang sekitarnya, untuk merapat ke JCC. Untuk apa? Sebagai tambahan data yang kami perlukan. Kalau data semakin kuat, maka ini secepatnya menjadi terapa tadi ya? Dari terduga terus terdakwa. Nah, kalau sudah jadi terdakwa, maka secara otomatis status orang ini menjadi DPO. Ya, menjadi DPO kasus ini. Jadi, teman-teman, ayo merapat ke JCC. Tunjukkan giro kalian, tunjukkan. Masa Rasulullah dihina, kalian hanya bisa apa ya? Cuma bisa kowar-kowar aja. Ayo tangkap. Tapi tunjukkan, ayo bersinergi dengan kita melalui jalur hukum yang benar. Merapat ke sini, oh Pak Jul, saya belum punya buktinya, tapi saya pernah melihat video tersebut. Bukti-bukti ataupun rekaman-rekaman kami sudah cukup banyak punya. Itu nanti bisa menjadi pegangan teman-teman. Dan jangan takut untuk dipanggil pihak kepolisian. Jangan takut. Mereka baik kok, orang-orangnya itu baik. Selagi kita melaporkan yang benar, bukan fitnah. Ayo teman-teman, merapat ke sini. Link Zoom sudah saya terahkan di sini ya, di JCC Official. Dan di Bang Iwan Channel. Silahkan merapat ke sana untuk bisa bergabung di sini. Mungkin Bang Iwan ada tambahan? Itu masih itu Ferry itu coba tolong dijelaskan itu. Katanya sampai munafik. Ada itu komentar di itu. Dibacakan aja. Ini soalnya banyak. Saya bacakan ya sebenarnya. Ada kok. Ferry. Ya, mungkin teman-teman sudah dapat poinnya ya. Jadi dari JCC itu karena memang Pak Julnya lokasi di Jawa Timur, Bang Wannya juga domisilinya ada di Malang, sehingga mereka sudah melaporkan Victory Alda Setiawan di Polresta Malang ya, Polresta Malang. Dan tahapannya ya, dari kan pertama kali melaporkan, terus diperiksa saksi ya, dimintai keterangan, itu semua sudah. Jadi posisi dari JCC itu sudah clear, tinggal menunggu dari pihak kepolisian. Dari pihak kepolisian ini kan melakukan yang namanya penyelidikan. Dari penyelidikan nanti baru dinaikkan jadi penyidikan. Ya, ada tahapannya yang harus dilalui. Tetapi di sini untuk prosedur kepolisiannya itu sudah dilakukan oleh pihak JCC di Polres Malang. Terus ada yang nanya, bagaimana dengan yayasan yang lain ya? Mungkin saya langsung sebut nama aja. Kan salah satu yang mengurus kasus ini adalah API ya, Apologet Islam Indonesia. Di mana kalau API sendiri, waduh, ini berat sebenarnya saya ngomong ya. Ya, di satu sisi ini berat nih teman-teman, tapi saya harus ngomong kenyataan. Saya harus ngomong apa adanya ya. Jadi di API sendiri untuk laporan itu tidak terjadi di Jawa Timur. Saya nggak tahu apa yang mendasari, karena saya dengar ada beberapa orang ya, ini saya dengar. Ada beberapa orang itu memang kalau koar-koar nomor 1, tapi kalau pelaporan 0. Kalau disuruh action 0. Tapi kalau untuk pencitraan, ya, untuk gaya-gayaan, supaya kelihatan hebat di depan anggota-anggota, paling cepat. Wah, kita akan gini, kita akan gitu kan. Tapi begitu disuruh action 0. Sehingga diambillah inisiatif pelaporan di Polda Metro Jaya oleh tim API Jabodetabek. Jadi tim API Jabodetabek itu melaporkan Victory Alda Setiawan di Polda Metro Jaya, Jakarta. Dan laporannya bagaimana? Sudah clear. Di sini saya sampaikan, menurut informasi yang saya ketahui, dan memang saya tahu ya, karena saya dihubungi juga, disuruh datang gitu kan. Disuruh datang, cuman ya kita lewat telepon saja. Jadi sudah dilaporkan, terus besoknya diambil keterangan. Ya, setelah dilaporkan diambil keterangan dan itu sudah clear juga. Jadi JCC laporkan ke Polres Malang itu sudah clear, tinggal dari kepolisian. Begitu juga dengan API, Apologet Islam Indonesia, yang bergerak adalah API Jabodetabek. Ya, sekali lagi saya tekankan, yang melaporkan API Jabodetabek ke Polda Metro Jaya. Terus kalau ditanya, bagaimana dengan API yang ada di Jawa Timur? Ya, saya no comment.
Ya, saya no comment. Kenapa bukan dilaporkan di Jawa Timur? Silakan tanyakan kepada mereka. Jangan tanyakan kepada saya. Tetapi inilah kenyataannya. Dan memang ada sedikit perbedaan, harus kita akui. Organisasi itu makin besar, ya, makin ribet. Itu fakta. Jadi, kalaupun dibilang sudah koordinasi dengan pembinanya, mungkin kita langsung sebut nama ya. Pembina adalah Bang Zuma. Ya, Bang Zuma itu di Makassar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bang Zuma memang bisa menghimbau, tolonglah ini, ya, meminta agar dilaporkan atau segera ambil action. Tetapi kalau yang di lapangan nggak mau, memangnya Bang Zuma bisa apa? Coba saya tanya. Bisa nggak dia pukulin mereka? Nggak bisa, teman-teman. Dilaporkan Bang Zuma. Ya. Yang bisa dilakukan apa? Ya kejar. Udah dilaporkan belum? Belum, Pak. Belum, Bang. Besok kejar lagi. Belum, nggak sempat. Ya, ada urusan. Nenek saya sakit. Besoknya kucing saya sakit gitu kan. Ya namanya mereka punya hak. Kan begitu. Terus kalau ada yang nanya, loh kenapa nggak digeser aja orangnya gitu? Kalau memang pengurus-pengurusnya atau orang-orangnya yang mengurusi masalah ini nggak benar, kenapa nggak ditukar sama orang lain? Ya tanyalah sama Bang Zuma. Tanyalah sama para pengurus yang ada di pusat ya. Saya nggak tahu. Karena saya bukan pengurus dan saya tidak tertarik juga. Jangan tanya kepada saya. Jadi memang ada sedikit perbedaan antara organisasi besar dan kecil. Organisasi besar itu lebih ramai orang, dan sekali lagi, kalau atasnya oke, kalau bawahnya nggak oke, nggak jalan. Harus semua satu suara. Ini yang agak susah. Beda dengan Pak Jul mungkin ya, di JCC kan orangnya lebih sedikit. Jadi kalau Pak Jul jalan, Bang Wan jalan, ya udah jalan gitu. Karena mereka yang istilahnya ngurusin langsung. Beda dengan Bang Zuma, dia di Makassar. Kecuali laporannya di Polda Sulawesi Selatan ya mungkin. Kan begitu. Jadi memang ada sedikit inilah keribetan. Ya, kalau saya bilang agak lebih ribet, dan jujur kalau kalian nanya kepada saya sendiri, saya harus katakan saya kecewa. Saya kecewa karena saya tahu sendiri prosedurnya seperti apa dan seberapa bermasalahnya ya. Dan entah kenapa actionnya agak lambat. Dan inilah kenyataan. Bahkan hari ini ya, ini saat konten saya dikeluarkan ini kan hari Jumat, di mana kemarin itu kan Bang Zuma mengatakan bahwa API akan take over pemurtatan yang terjadi di belakang Istiqlal. Akan take over untuk mengurusi pemurtatan tersebut. Bahkan sudah digalang dana ya. Di TikTok disaksikan oleh ribuan orang, belum lagi di YouTube. Ya, disaksikan ribuan orang, Bang Zuma sudah ngomong. Dan kalian bisa cek. Digalang dana yang luar biasa banyak, ya luar biasa, support dari para penonton. Ya, jadi ini ada uang, ya, artinya sumber dayanya sudah ada, sumber daya manusianya juga udah ada. API itu nggak kekurangan orang, teman-teman. Punya 2.000 lebih yang tervalidasi. Belum yang belum gitu, belum tervalidasi ada ribuan lagi. Karena total pendaftaran sudah 6.000 mau sampai 7.000. Yang baru siap validasi 2.000-an. Ada 2.000-an orang. Bahkan di API Jabodetabek itu ada 300-an orang. Ada 300-an orang. Ya. Jadi kita harap ini benaran bisa dilakukan lah. Karena hari ini hari Jumat. Ya, hari ini hari Jumat kita doakan semoga ada action. Ya, karena memang untuk wilayah tersebut sudah saya teruskan kepada teman-teman yang ada di API. Semoga ini memang akan dieksekusi. Akan dieksekusi benaran, akan ada tim dari API yang turun ke sana. Ya, mari kita lihat dan kita jadi pemerhati saja. Ya, sekali lagi. Dan untuk kasusnya Kiamat, ya sekali lagi untuk kasusnya Viko. Kalau kalian nanya pendapat saya, dari awal saya sudah bilang. Dari awal saya sudah bilang harusnya status hukumnya ada dulu, baru diumumkan. Baru diumumkan. Kalau seperti ini sudah duluan diumumkan, duluan dia tahu bahwa dia dilaporkan, dia bisa kabur. Dia akan kabur. Karena orang seperti Viko itu tipikal orang nggak bertanggung jawab. Polikarpus adalah orang yang nggak bertanggung jawab. Ya. Orang yang nggak ada rasa tanggung jawabnya. Begitu dia tahu, wah ini gawat. Karena dia sadar yang dia lakukan tuh hujatan. Dia juga pasti konsultasi kan dengan ahli hukum. Dia konsultasi dengan teman-temannya. Ini fix ini. Yang kamu lakukan hujatan, pasti masuk. Artinya pilihan dia apa? Menghadapi konsekuensi hukum itu atau kabur. Dan kita sudah lihatlah track recordnya. Bagaimana para polikarpus ini selalu memilih kabur.
Kita ngomong bukan tanpa dasar ya. Kecuali selama ini semua Polycardos, oke, hadapi. Kita berani bilang, oh ya, dia mungkin akan hadapi. Tapi selama ini kita lihat mereka kabur, teman-teman. Selama ini. Sudah berapa banyak yang kabur? Sop Katul, ya, terus juga Paul Jang, Blukus Suntur, semua kabur. Artinya apa? Ya besar kemungkinan ini juga akan kabur. Tapi alhamdulillah, ternyata dia belum pernah keluar negeri. Ini baru pembuatan paspor pertama, sehingga kemungkinan dapat visa sangat kecil. Tapi untuk ke negara Asia Tenggara atau negara-negara yang bebas visa, ya dia bisa. Ya, mungkin dia akan ke Singapura, mungkin dia akan ke Hong Kong, ya, negara-negara bebas visa ya mungkin. Karena kalau dibilang minta tolong kepolisian cekal ya nggak bisa. Orang belum jadi tersangka nggak bisa dicekal, teman-teman. Walaupun kalian udah laporkan ya, kalian udah laporkan nih kepada pihak kepolisian, status dia masih terlapor. Terlapor nggak bisa dicekal. Dan sejak kapan terlapor itu jadi orang yang fix bersalah? Nah, ini pemahaman yang salah selama ini ya. Bagaimana Polycardos ini kan selalu memfitnah, membodoh-bodohi para penonton. Oh, sudah dilaporkan, artinya itu udah jadi tersangka. Enggak, suka-suka kalian aja. Nggak bisa seperti itu, harus ada prosedurnya. Jadi nanti kepolisian menyelidiki, ada nggak tindakan melawan hukumnya, melanggar hukum, melanggar pasal. Kalau ada, oke, diteruskan. Jadi penyidikan, dicari pelakunya, dicari barang bukti dan sebagainya. Baru dari situ ditangkoi kan begitu. Kalau nggak bisa ditangkoi, diterbitkanlah DPO. Jadi masuk daftar yang dicari dan juga itu akan dicekal. Kalau sudah seperti itu akan dicekal. Cuman kan si Viko belum nih. Viko belum. Dan memang prosedurnya cukup panjang, teman-teman. Mau gimana? Suka tidak suka memang seperti itulah. Ya, suka tidak suka memang seperti itu prosedurnya. Jadi mau gimana? Ya kita akan hadapi saja. Ya, saya nggak tahu lah, karena memang kadang-kadang terlalu banyak orang. Jadi agak ribet ya. Sesuatu yang rame itu kadang ribet karena lebih bagus sebenarnya satu orang yang mikir atau 1-2 orang yang mikir, selebihnya bagian kerja aja. Daripada ada 10 orang, 10-nya tukang kasih komentar. Ya, 10-nya tukang kasih komentar, disuruh jalan nggak ada satupun yang mau. Nah, ini yang susah. Ini yang susah gitu. Lebih bagus, ya, 1 orang yang mikir nggak apa-apa, tapi 9-nya bisa kerja. 9-nya yang bagian jalan. Kita nggak butuh banyak kepala, teman-teman. Ya, kita nggak butuh banyak kepala. Kalau banyak kepala berantem yang ada. Lebih bagus 1, yang lain eksekusi. Kan begitu. Ya, dan inilah yang terjadi, mau nggak mau, suka tidak suka. Saya ngomong kenyataan. Ya, saya ngomong fakta di lapangan. Marilah kita lihat dan kita awasi saja. Dan semoga penonton bisa jadi penonton pintar ya. Bisa jadi penonton yang pintar, yang benar-benar bisa melihat fakta dan kenyataan yang terjadi. Dan saya cukup senang juga, akhirnya ya, akhirnya dengan makin banyaknya yayasan-yayasan Islam, organisasi-organisasi Islam, makin banyak yang peduli, makin banyak yang mau bergerak. Contohnya minggu lalu ya, Jumat Berkah minggu lalu, setelah saya sounding kejadian tersebut, adanya pemurtatan di masjid, ya di belakang masjid, nah, itu kan semua sibuk. Bahkan pengurus-pengurus masjid yang ada di Jakarta nelepon, nanyain, bang kok bisa gitu kan? Loh kok bisa kejadiannya di belakang gitu? Ya inilah kurangnya pengawasan kita. Dan alhamdulillah, gara-gara konten yang kita buat itu sekarang pada perhatiin gitu kan, lingkungannya, jangan sampai ada pemurtatan dan sebagainya. Mulai sibuk. Dan memang tujuan kita itu adalah supaya ini jadi atensi, jadi perhatian kita semua. Karena celah ini terjadi lantaran kita yang terlalu santuy. Mereka ini bisa menghujat, kenapa? Karena respon kita lambat. Kan begitu. Karena mereka merasa ternyata dihujat-hujat pun nggak apa-apa gitu. Ini ibaratnya kayak anak kecil nih, lemparin orang nih. Dia lemparin 1 kali, nggak apa-apa. Lemparin 3 kali, nggak apa-apa. Oh yaudah, dia lempar-lempar terus. Inilah kenapa Polycardos ini terus menghujat. Karena dia lihat, ya umat muslim santuy aja kok, nggak ada masalah. Ya dia gas lah, dia hujat lebih banyak. Namanya juga Polycardos. Sedangkan dia menghujat kan dapat duit. Ngapain dia rem? Pasti akan lebih kencang lagi hujatannya. Nah, ini memang adanya pembiaran dari kita. Ya, adanya pembiaran dari pihak muslim itu sendiri.
Dan semoga dengan ada kejadian-kejadian ini, makin ramenya organisasi-organisasi Islam, makin banyak yang kerja dan sesuai visi misi lah yang paling penting. Jadi jangan disalahkan kalau orang memang visinya bukan itu. Mungkin ada organisasi Islam yang visinya memang, loh saya nggak pernah urusin yang gituan. Visi kami adalah kasih makan anak yatim. Visi kami adalah membantu orang untuk berobat yang nggak mampu dan sebagainya. Ya, jadi balik lagi ke visi misi masing-masing organisasi. Ya, jadi kita dukung aja. Ya, apapun yang terjadi ini, dan semoga penonton bisa jadi penonton yang smart tentunya. Ya, marilah kita dukung perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman. Jangan cuman komentarnya, kenapa belum? Kenapa? Kerja kalian nggak beres gitu. Loh, terus Anda lagi ngapain? Anda sudah lakuin apa gitu? Ya mohon maaf gini. Kalian pernah mungkin di posisi itu juga kan? Kalian lagi kerja nih, udah kerjain, tiba-tiba dikomentari yang nggak enak terus itu. Wah, kerja kau nggak beres, kerja kau nih, wah berantakan, bla 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 bla. Padahal dia sendiri nggak kerja. Kesal nggak gitu? Ya kesal. Saya kalau ketemu orang gitu juga kesal itu. Ya, saya sering di sini kita jujur-jujuran aja gitu. Kita udah bagi nih, kita udah bantu nih. Di komentarnya apa? Bang, harusnya bantunya ini. Bang, harusnya begini, harusnya begitu. Loh, ini udah lu yang kerjain, kenapa sih? Kalau gitu kenapa nggak kalian yang kerjain gitu? Bang, itu kurang, yang abang bagikan kurang. Loh, duitnya memang segitu, mau gimana? Ya. Ada yang komentar gitu kan, bang, berasnya kurang, ininya kurang, wah harusnya kasih lebih banyak gini. Suka-suka kalian aja gitu. Kenapa nggak kalian aja yang bantuin gitu? Kita sudah bantu sebisa mungkin. Dan sekali lagi ya, kalau memang Anda bisa lakukan, lakukan. Jadi, janganlah jadi tukang nyinyirin ya. Saya udah sampaikan di konten sebelumnya, jangan jadi orang seperti pendeta Muriwali, nggak bahagia itu. Kerjanya komplainin kerjaan orang lain. Wah, kamu kerja nggak beres, sana sesat, nggak benar itu. Terus apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan gitu? Mungkin yang kami lakukan belum maksimal, ya, belum terbaik, tapi kami sudah lakukan. Harusnya Anda pertanyakan juga, apa yang sudah Anda lakukan demi agama Anda? Apa yang sudah Anda lakukan? Itu yang selalu saya renungkan. Apa yang sudah saya buat demi agama saya? Apa yang sudah saya buat demi dunia ini? Itulah yang membuat saya termotivasi untuk menjadi lebih baik. Ya. Saya yang sekarang harus lebih baik daripada saya yang kemarin. Kan begitu. Tapi pelan-pelan, yang paling penting apa? Continue terus. Apa guna kita bantu orang? Apa guna kita melakukan satu hal yang besar, terus besoknya kita nggak lakuin lagi? Nggak ada apa-apa. Yang penting itu endurance ya, jangka panjang ya. Waktu yang akan membuktikan semua kan. Segala hal itu dibuktikan oleh waktu. Orang ini kerja benar nggak benar, waktu yang buktikan. Apa gunanya kelihatan, wah ini orang ramah, baik, ngomongnya luar biasa kan. Ya gombalnya luar biasa gitu. Tapi itu cuma 1-2 hari. Kita butuh yang jangka panjang. Ya. Jadi bagi teman-teman, untuk kasusnya Ki Ahmad ini, marilah kita percayakan dan kita serahkan kepada teman-teman kita yang sudah memperjuangkan agar para penghujat ini bisa mendapatkan konsekuensi hukum. Ya, kita dukung sajalah. Ya, kita dukung saja yang mereka lakukan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian. Dan sekali lagi ya, Jumat Berkah yang saya lakukan beserta tim dari Pemulung Pahala, beserta teman-teman saya, itu nggak ada hubungan dengan yayasan manapun ya. Jadi jangan dibilang, loh, ini punya yayasan ini punya yayasan sana. Nggak ada. Ini kita beserta teman-teman yang tergerak. Teman-teman yang ada di para Pemulung Pahala yang luar biasa, yang dari tahun lalu kita sudah lakukan, itu yang kami lakukan ya. Jadi kita juga nggak pernah mau ngeklaim kerjaan orang lain. Ya, seperti tadi Pak Jul bilang gitu kan. Yang lain kerja diklaim sama dia gitu. Kami nggak mau. Saya katakan, untuk kasusnya Victory Alda, itu yang kerjakan adalah teman-teman dari API ya, yang ada di Kota Malang, yang datang, terus dilanjutkan untuk pelaporannya oleh tim API yang ada di Jabodetabek. Terus JCC, Yayasan JCC, Pak Jul, Bang Wan, ya, dan teman-teman itu juga turun dan melaporkannya. Jadi itu kerjaan mereka. Kalau mau diberikan kredit, apresiasi ya mereka.
Kalau saya cuman ini ya, membantu kalau ditanya gitu, ditanya pendapat, ya kita cuman sampaikan aja. Ya, ditanya masukan ya kita sampaikan, karena kita cukup tahu ya prosedur-prosedur itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman, kita tunggu sajalah. Kita tunggu saja. Dan kita harap semoga belum kabur, karena kalau kita lihat dari reaksi-reaksi dia, bagaimana dia live, nampak kok bahwa Viko ini lagi dalam kegelisahan, lagi tidak tenang. Ya. Kalau orang yang lagi tidak tenang, artinya posisinya lagi posisi nggak enak. Lagi posisi nggak enak, nggak pede dia kan. Kalau dia pede, dia akan santuy. Ya, dia akan lepas ya seperti biasa. Kalau ini kan nggak nampak. Jadi dari gestur, terus omongan, kalau ada perubahan itu pasti ada sesuatu. Ada sesuatu itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Terima kasih atas dukungan kalian, dan kita akan terus ya sesuai dengan misi kita di tahun 2024. Kita akan membongkar praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh para Polikarpus, dan kita akan fokus untuk turun di jalan. Turun ke lapangan untuk ngecek langsung. Jadi memang itu jadi misi saya di 2024 ya. Mohon dukungannya, dan terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.